Gary tuh amazingly orangnya baik banget. Nggak, ya itu dia, aku tadi sudah sempat bilang di dalam ya, tampilannya tuh serem gitu, kayak gede, tinggi, tatoan gitu kan. Ternyata hatinya baik banget. Sama junior-juniornya ngayomin, mau ngajarin, abis itu nggak judgmental gitu. Dan dia di luar syuting pun tetap ngajak ngumpul gitu. Jadi untuk chemistry antara saya dan Mas Gary itu gampang banget terjalinnya. Ada momen apa sih yang kamu kenang sama almarhum Mas Gary saat syuting? Ada momen apa yang Mas Gary tuh selalu ngajak aku makan keluar setelah syuting. Jadi kita beres syuting, Han udah makan belum? Ayo kita makan. Walaupun cuma makan di depan hotel gitu, atau di jalan sedikit ke alun-alun gitu. Kita kan syutingnya di Lumajang ya. Kita nginep waktu itu di Aston Lumajang, deket dari alun-alun, kita jalan ke alun-alun. Nggak berdua sih, kadang berdua, kadang sama Nando juga anaknya, kadang sama yang lain-lain juga, kayak siapa yang lagi nggak capek pasti diajak semua gitu untuk bangun chemistry katanya. Dan memang itu terbukti luar biasa, jadinya nyaman gitu syutingnya. Kamu ini syuting pertama bareng almarhum atau sebelumnya sudah pernah? Ini pertama kali syuting sama Mas Gary, pertama kali kenal dan langsung akrab di sana. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Kaget ketika tahu peristiwa itu berapa lama setelah syuting itu? Kita syuting tuh tahun lalu bulan September kalau saya nggak salah ya, September. Terus Mas Gary tuh nggak ada. Hamin satu minggu kita foto poster. Jadi foto poster ini sebenarnya nggak ada Mas Gary. Pas poster ini Foto poster nggak ada Mas Gary. Jadi dia nggak adanya benar-benar 1 minggu sebelum foto poster. Hamin 7 Hamin 7. sebelum peristiwa ya? Setelah peristiwa ya? Foto posternya iya. Foto posternya. tapi ada pesan apa sih dari Mas Gary gitu yang selentingan yang kamu dengar, pesan yang selalu dia ingatkan kepada kamu gitu, ada nggak sih? Syuting gitu, maksud dari segi kerjaan Syuting, atau ya? kalau kata dia, Han, jangan sombong, jangan pernah jadi orang yang sombong, karena di entertainment tuh cepat bergulirnya, dia bilang gitu. Yang bisa acting banyak, yang cantik, yang ganteng banyak, yang attitude-nya bagus, itu yang bakal long last. Kayaknya itu salah satu yang akan aku pegang terus buat kedepannya sih. Meaningful banget sebenarnya. Nah, tapi untuk peran Lastri sendiri, akhirnya kamu menerima peran ini seperti apa sih tantangannya dan apa yang kamu lihat dari peran Lastri ini? Yang aku lihat dari peran Lastri, karena tantangannya, menurut aku Lastri ini menantang banget karena Kembang Desa tahun 80-an, dimana aku nggak pernah tahu 80-an tuh kayak apa sih. Di kota aja aku nggak kebayang 80-an kayak apa, apalagi di desa gitu kan. Jadi ini gimana caranya aku menggali imajinasi sedalam-dalamnya, dibantu sama teman-teman yang lebih senior. Kita brainstorming lumayan panjang juga. Kita memang readingnya nggak panjang, tapi brainstorming kita lumayan dalam setiap reading gitu. Tapi ada referensi? Ada referensi? Enggak. Enggak. Kita pure imajinasi. Cuma membangun imajinasi sendiri aja? Kita pakai imajinasi dan dibantu, ya banyak yang bantu lah di lokasi. Lewat cerita ya? Untuk masalah Ceritain ngomong masa Jawa seperti apa? bahasa Jawa, aku nggak ada kesulitan yang gimana buat aksen bahasa Jawa, karena ini bukan film pertamaku yang menggunakan aksen bahasa Jawa, jadi sudah lumayan familiar. Tapi bahasa Jawa sendiri kan ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kita pakai Jawa Timur. Memang agak lebih kasar dibanding Jawa Tengah, cuma bisa kok, bisa. Banyak juga yang nonton, terutama Mas Yama Carlos ya. Mas Yama Carlos tuh dia lama tinggal di Surabaya kalau nggak salah. Jadi dia salah satu aksen coach kita selama di lokasi. Tapi kan Lumajang kan hitungannya Jawanya itu kan jarang terekspos ya orang untuk mengeksplor daerah situ itu. Iya, Kamu iya. melihat sesuatu hal yang magis banget di daerah itu? Kalau magis banget aku nggak terlalu ngeliat ya, karena aku memang nggak sensitif sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi yang aku tahu, Lumajang nih ternyata makanannya enak-enak. Dia kotanya sepi banget. Aku kaget ternyata memang masih ada kota yang sesepi ini gitu di Indonesia, karena selama ini kan aku tumbuh besar di kota, di Bekasi lebih tepatnya ya. Jadi begitu aku ke Lumajang tuh, oh jam 9 malam tuh udah nggak ada kehidupan di luar. Oh jam 8 tuh semua orang udah masuk rumah, udah tertib gitu hidupnya. Enak banget ya hidup kayak gini, maksudnya jadi kayak
slow living gitu, jam jam 10 tidur, pagi tuh bangun udah kayak fresh lagi. Jadi kita nggak ada begadang, nggak ada apa, kecuali ya syutingnya kita lagi malam ke pagi baru beda cerita ya. Tapi kalau misalnya enggak ya, karena kita keluar malam juga udah nggak ada apa-apa, sehat hidupnya di sana, makanannya enak. Itu dia, kemarin tuh aku nemu makanan namanya sup daun kelor. Di sini kan nggak terlalu common ya daun kelor tuh dibikin sup. Biasanya daun kelor tuh dibikin kayak kapsul buat Obat ya. obat gitu ya. Kalau di sana benar-benar dibikin sup dan rasanya enak. Akhirnya aku bikin juga sop bening di sini pakai daun kelor. Itu inspired by Lumajang. Hana ini bukan pertama kali main horor kan? Kan? Ya, dan apakah nyaman horor? Apakah nanti nextnya dramanya atau apa kembali? Aku genre apa aja suka mas. Horor suka, drama suka, komedi suka, apapun yang menurut aku mantep naskahnya aku suka. Jadi aku nggak terpatok harus horor, harus drama. Tapi nyaman gak sih di horor? Apa memang tawarannya ada horor aja gitu, kemarin horor lagi Ada juga yang lain. ya. Cuma waktu berbarengan Lastri ini ada satu drama satu horor gitu. Horornya ini Lastri ini aku lebih suka karena itu dia lebih banyak tantangannya. Si tahun 80-annya itu yang aku kejar banget mas. Ini apa ya, kita sebagai pemain kan sukanya ditantang ya, ada karakter baru yang aneh nih, kok gue nggak pernah nih dapat karakter kayak gini. Sekalian dikasih kesempatan gede mas buat saya, ambil aja yang ini, belum pernah kok. Oke, berarti memang gue spesialis pemain horor nih atau memang spesialis pemain drama sih, ada niat ke situ nggak sih? Belum ada sih buat nge-branding kayak gitu ya mas, belum berani sih lebih tepatnya. Tapi apa aja diembat dulu kasarnya. Apa aja yang menurut aku menarik, aku pasti ambil. Ana, berarti di karakter Lastri ini banyak perubahan nggak sih dalam segi baju apa rambut apa seperti apa dalam film ini? Penampilan berubah sih, berubah banget. Karena ya seperti dilihat berkonde, terus dia anggun banget Lastri ini, kembang desa banget gitu, ayu. Terus bajunya sehari-hari pas tahun 80-an juga dress-dress yang kembang-kembang gitu ya, cantik banget dikemasnya Lastri ini. Jadi senang juga meraninnya karena begitu selesai dari ruang make up, ruang kostum tuh, oh ini ya rasanya jadi kembang desa. Ana, hari ini Ada kan romantismenya tuh berasa banget. terasa ya. Hari ini kan sangat dinantikan ya tentunya sama semua tim, termasuk mungkin almarhum juga pada saat itu. Ada nggak yang disampaikan ketika kamu misalnya untuk almarhum, ini sesuatu hal apa yang kamu sampaikan? Apakah film ini memang dipersembahkan untuk almarhum atau seperti apa? Aduh, semoga Mas Geri di sana bisa lihat kita di sini lagi berjuang promosiin film ini. Dan semoga harapan aku cuma ya biar penonton ingat Mas Geri itu yang baik-baiknya lah lewat film ini. Karena ini karya terakhirnya Mas Geri, dan di sini Mas Geri tuh didandanin pas dia muda, jadi ditambahin wig saat dia kayak masih umur 30-an early gitu, sama pas dia tuanya kayak umur 60 akhir sampai 70-an dibikin dia ubanan gitu. Jadi kayak mungkin Mas Geri belum sampai di titik dimana dia ubanan kan di hidupnya sebenarnya, jadi mungkin bisa jadi kayak bayangkan